Kalau ayam tangkap sih sebenarnya itu hanya istilah penamaan ya, penamaan karena penyajian dari ayam ini dia bersama dengan beberapa rempah. Rempahnya ya? Ada daun pandan, ada kita bakal ngerekomendasiin makanan yang enak tapi nggak bikin enak sebelum kenyang. Nyam 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 nyam. Jadi kita kembali ke warung kopi Rumo Aceh. Ini tepatnya ada di Jalan Menak Murad atau di Kelurahan Talang Ratu kilometer 5 atau Palimo ya. Tadi sudah nanya. Jadi teman makan di tengah-tengah kita ini. Sebenarnya kemarin waktu kita syuting Rumo Aceh pertama kali, Ibu, ya, konsepnya belum seperti ini. Kalau nggak salah semi outdoor, Mas ya? Iya, semi outdoor. Semi outdoor. Sekarang sudah separuh outdoor, separuh indoor, Ibu ya. Nah, kemarin kita syuting, kita nggak sempat wawancara sama ownernya. Sekarang? Setelah setahun berlalu, akhirnya kesampaian ngobrol sama ownernya. Owner Rumo Aceh. Dengan Ibu siapa? Ibu atau mbak-mbak sih? Statusnya sih ibu-ibu, tapi kalau mbak-mbak kayaknya lebih pantas juga. Iya, mbak aja ya. Iya. Iya, betul. Nama saya Pipit. Mbak Pipit. Pasti Fitri namanya. Asli Pipit. Oh, asli Pipit. Kirain Fitri. Jadi Mbak Pipit ini adalah owner. Owner Rumo Aceh. Kita bilang ownernya dari Rumo Aceh. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak Mbak udah undang kita ke sini lagi. Ya, terima kasih karena juga. ini udah kedua kalinya. Kita mohon maaf kemarin waktu yang pertama kita nggak sempat wawancara. Nggak sempat ketemu ya. Iya. Minta maaf gimana posisi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu banner di belakang adalah apa Ibu Ira? Ini adalah menu baru dari warung kopi Rumah Aceh. Jadi ini ada dua menu ya, menu oncak dari warung kopi Rumah Aceh. Ini ada ayam tangkap dan juga sambal ganja. Jadi menu terbaru Rumah Aceh itu adalah ayam tangkap sambal ganja. Hati-hati nanti sambalnya ditangkap. Biasanya kita makan dulu Bu, tapi kita wawancara. Tapi kita tuh penasaran. Kenapa itu ayam ditangkap dan kenapa ada agak NG aja tadi tuh? Iya. Ceritanya gitu ya? Gimana ini Mbak? Kalau ayam tangkap sih sebenarnya itu hanya istilah penamaan ya, penamaan karena penyajian dari ayam ini dia bersama dengan beberapa rempahnya ya? Ada daun pandan, ada daun kari, ada cabai hijau, kemudian potongan ayam biasanya memang disajikan dalam potongan kecil. Jadi kalau kita mau makan ayam ini tidak bisa langsung ngambil, tapi memang harus dicari-cari dulu. Jadi harus ditangkap ayamnya. Jadi harus menemukan dari rempahan, dari harus menyibakkan rempahan, baru bisa menemukan ayamnya. Itu tadi. Jadi nggak pakai tulang Bu ya, sudah fillet ya atau? Enggak, ayam utuh terus kita potong-potong jadi lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Jadi berinco dulu diiringi dengan rempahan ya. Jadi agak bisingitan ayamnya tadi. Kalau sambal ganjanya itu kenapa menggunakan nama itu gitu? Iya. Kalau sambal ganja ini sebenarnya kalau dari ini menu tradisional sebenarnya di Aceh ya, menu tradisional bukan menu baru. Kalau dulu lebih dikenal dengan nama asam udeng. Nah, kemudian terjadi modifikasi ya, modifikasi nama karena memang efeknya kalau kita sudah menyantap sambal ini bisa ketagihan. Saking enaknya. Jadi itu ya padanannya. Tapi ini menu asli memang dari Aceh. Memang menu asli dari Aceh. Jadi menu dari Aceh ya. Itulah kerennya Rumo Aceh Bu. Dari awal kita datang ke sini itu otentik menu Acehnya masih dipertahankan. Iya. Yang masaknya pun masih orang Aceh Bu ya. Mentornya masih orang Aceh. Mentornya orang Aceh. Datang langsung ke Pangsuking, langsung di sini ke Palembang. Jadi kalau udah nyoba sambelnya, awas nanti ketagihan ya. Jadi biasanya kalau malam apalagi teman-teman yang asli Aceh sering ngumpul sini Bu ya. Sering ngumpul sini ya. Kopinya kan? Kopi gitu kan. Nah, kalau sudah ngumpul bahasa daerah sudah keluar gitu. Iya. Jadi jangan tanya saya. Iya, buat teman makan jadi nggak usah jauh-jauh ya kalau mau cari menu Aceh, nggak mesti ngobatin kangen langsung mudik ke sana ya. Bisa langsung ke sini. Dan lagi Ibu kita lupa kasih tahu bahwa walaupun kita
tengah masa pandemi sekarang, teman-teman dari Romo Aceh masih menerapkan Protokol kesehatan. Jadi, kalau kamu nak makan di sini cuci tangan dulu. Cuci tangan, bersih-bersih, pakai masker. Kalaupun memang nanti mau dilepas, insya Allah kondusif. Kondusif. Ya, nggak terlalu rame gitu. Yang penting jangan apa namanya? Jangan numpuk lah istilahnya. Iya, jaga jarak ya tetap ya. Jaga jarak, jaga dompet, jaga pikiran. Kemarin saya belum sempat nanya sih, kenapa Mbak Pipit akhirnya memutuskan untuk membuka usaha yang berhubungan dengan kuliner Aceh? Karena kan di Palembang ini kuliner dari Aceh itu termasuk kalau bagi saya sedikit ya. Bukan sedikit, belum banyak terdengar gaungnya. Iya. Nah, kenapa? Apakah merasa tertantang atau karena merasa ingin coba gitu? Ya, pertama karena suami itu lama tinggal di Aceh, belasan tahun. Ya, belasan tahun. Jadi kayaknya kalau sudah dengan menu Aceh itu kayaknya sudah sama kayak menu sendiri ya, menu asli sendiri ya, seperti itu. Menu rumahan, Mbak ya? Ya, menu rumahan. Dan untuk ingin mencicipi menu-menu Aceh itu kayaknya belum ada yang cocok gitu. Pada saat awal. Ya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk membuka resto sendiri. Dan memang kita cari benar-benar yang kira-kira sesuai dengan selera dan sesuai dengan keotentikan rasa dari Aceh. Ya, ciri khas dari Acehnya. Ciri khas dari Aceh. Ya. Jadi akhirnya kita buka dan memang kita ada kerjasama juga, kerjasama dengan salah satu sahabat yang memang dia berasal dari Aceh. Tahun berapa tuh bukanya pertama kali? Tahun 2017. 2017. Ya. Masih SMA. Aku masih ABG. Udah sudah. Ya, jadi kalau misalkan ditanya kapan nih ulang tahunnya Warung Kopi Rumah Aceh, kapan nih Mbak persisnya? Kalau niat awalnya itu, niat mulianya itu berbarengan dengan hari lahir saya. Niatnya. Cuman kalau nggak salah agak molor sedikit. Tapi itu kapan tepatnya, Mbak? Soft launching kita akhir Februari sekitar tanggal 25. Kemudian yang memang baru tamu banyak datang itu awal Maret. Tapi Februari udah soft launching ya. Jadi ngerayain ulang tahun owner sekalian ulang tahun Warung Kopi Rumah Aceh ya. Kalau kita bicara masalah bisnis Mbak Pipit ya, apalagi kan di Palembang itu orang tahunya kalau kuliner Aceh itu kalau terus terang cuma dua. Kalau nggak mie Aceh, kopi Aceh. Iya, cuma dua. Nah, kalau untuk Rumah Aceh sendiri terutama Mbak Pipit bersama suami, saya selalu penasaran kalau dengan pebisnis itu. Gimana sih struggle-nya waktu pertama kali ngebuka Rumah Aceh, apalagi memperkenalkan kuliner Aceh dengan masyarakat gitu. Palembang ya maksudnya. Perjalanannya itu seperti apa sih? Sebenarnya karena memang kita saya dan suami kan termasuk hobi mencicipi kuliner kan. Hobi kuliner juga. Berburu kuliner. Ya, kemudian dan hobi bertemu dengan orang-orang. Jadi kami berpikir kenapa tidak bisa disatukan saja. Di situ kita bisa makan, di situ kita juga bisa sekaligus mengumpulkan orang-orang. Nah, akhirnya jadi mikirnya di tempat orang lain kita ngeluarkan duit dan itu baliknya ke orang lain kan. Nah, tapi kalau di tempat kita sendiri nggak kemana-mana duitnya. Iya. Jadi dapat galau Mbak, silaturahminya dapat, jadi memang omsetnya juga masuk. Tujuannya memang biar mudah kalau kita ingin berkumpul dengan orang lain. Itu sempat struggle nggak di awal-awal waktu rintis Rumah Aceh? Apalagi kan orang Palembang masih familiar sama. Alhamdulillah waktu awal kita malah malah sangat bagus sekali penerimaan masyarakat di Palembang. Karena memang bisa dipastikan ya rasa otentik mie Aceh di sini itu berbeda dari yang tempat lain dan itu rata-rata memang mereka mengatakan enak kalau rasa mie Aceh yang di sini. Iya, udah terbukti kita udah coba kemarin. Lebih enak dari di tempat lain. Ya, jadi ini kan udah banyak nih Mbak menunya. Ini ada menu baru. Kemudian kita pernah coba nasi goreng tsunami. Ya, ingat aku best seller. Iya. Dan menunya juga variatif atau memang ini dari awal buka atau
kali pertama buka itu menunya banyak sudah atau beberapa Mbak? Memang sudah seperti itu. Oh sudah banyak dari memang sudah awalnya, seperti langsung bederuk. Nah, langsung bederuk dia. Tapi Luar biasa ya. Dari 2017 sampai 2020 nggak ada yang dirubah sama sekali Mbak ya Racita? Iya, jadi sama, tetap sama. Makanya memang kami berpikir kayaknya memang ini sudah saatnya kita harus nambah menu, nambah variasi, biar orang lebih banyak pilihan ketika makan di sini. Inovasi, kan ada Mbak, ya? inovasi. Kan ada mungkin yang tidak terlalu doyan mie, mereka masih ada pilihan lain untuk makan. Ini ada ngomong masalah bisnis lagi aku tuh, apalagi kan Mbak sekarang ini kan kita nggak bisa pungkiri bahwa wabah COVID kan yang melanda sekarang ini mengimpact sangat besar kepada teman-teman pebisnis gitu kan, apalagi kuliner termasuk salah satu segi yang terkena dampaknya. Iya, efeknya ya. Nah, saya tuh penasaran bagaimana sih Mbak sama tim Rumo Aceh ini biar tetap bisa survive di tengah-tengah pandemi sekarang ini, walaupun ya kita kan alhamdulillah sudah berangsur-angsur membaik. Ya, bisa berbagi untuk teman makan juga mungkin bisa Mbak, teman-teman untuk yang UMKM di luar. Ya terus terang kalau sekarang kita belum pulih 100% ya, kita belum pulih 100% karena lihat yang lain juga kayaknya sama ya, sama dengan kondisi kita, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Makanya ini salah satu kita memunculkan menu baru, mudah-mudahan bisa mempercepat recovery ya, bisa mempercepat recovery seperti itu. Tapi ngepek nggak ke omset Mbak? Oh sangat ya. Tapi bohong kalau ada yang bilang tidak gitu. Untuk ini sampai pengurangan karyawan tapi enggak Mbak ya? Ada tapi ya satu orang kita kurangi. Jadi ibaratnya apa namanya tetap harus kreatif. Iya. Jadi salah satu terobosan juga. Ini terobosan baru. Jadi ada ayam tangkap sama sambal ganja ya. Dan juga seperti kita bilang di awal tadi, kalau teman-teman mau nongkrong bisa. Tapi bisa di sini. Patuhin protokol kesehatan itu ada cuci tangan itu, kalau kurang bawa galon dari rumah. Oke. Jadi Ibu Mbak Pipit mungkin sebelum saya tuh sudah nggak sabar ya, karena sudah mentah mencoba itu. Tapi mungkin bisa dong dititipin pesan sama teman makan yang mungkin belum pernah kesini sama sekali kan, apalagi hidangannya unik Bu. Iya. Dari Aceh nun jauh. Jadi kenapa jadi ini Mbak? Kenapa jadi teman makan itu harus kesini? Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau memang mencari menu yang khas Aceh dan pasti nikmat, itu semua ada di sini, ada di Warung Kopi Rumah Aceh. Apalagi sekarang kita ada menu baru, ada ayam tangkap dan sambal ganja. Nah ini khusus sambal ganjanya kita kalau sampai nge-fly itu nggak ditanggung ya. Kalau itu sampai dia. nge-fly makan sambal ganja nagih ya. Pasti nagih. Buktiin. Dulu teman-teman itu cuma nama, cuma namanya. Tapi sensasinya tuh nanti kita rasakan setelah ini Bu ya. Kalau ini jam operasionalnya jam berapa mulai buka Mbak? Ya operasional. Untuk sekarang kondisi buka setiap hari atau buka jam setiap berapa? hari kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin kecuali hari Senin. Jadi buka Selasa sampai Ahad sampai Minggu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Banyak kali ya. Jadi buka setiap hari kecuali Senin. Hari Senin. Dari jam 2 sampai jam 9. 9. Kalau moto yang teman-teman yang sering saya pegang tuh, kapan jam buka dan tutupnya? Kami buka saat buka dan kami tutup saat. Jadi buat teman yang mau kongko ya, mau arisan mungkin ya sudah ya. Oh, bisa. Reuni tipis sekali ke sini. Karena boleh ya. Udah ada indoor, ada outdoor. Iya. Kalau nggak salah live musik masih nggak? Nggak. Untuk sekarang nggak dulu ya. Jadi memang agak ada perubahan segmen. Kalau dulu kan kita memang segmen waktu awal buka, segmennya kan anak muda. Makanya kita semi terbuka kemarin. Tapi ternyata setelah tambah ke sini kita lihat segmen kita ini banyak keluarga. Banyak anak tua ya. Iya, banyak anak-anak bawa anak ke sini. Iya. Jadi segmen keluarga orang tua. Ya. Jadi akhirnya kayaknya biar lebih nyaman. Jadi kita buat lebih tertutup, sudah kita pakein AC. Dan juga pas pertama masuk jadi aura apa sih Aceh, budaya Aceh itu terlihat ya. Ada ini tari saman dan juga ada apa Tuanku Tengku Umar. Banyak ya pernak-perniknya. Apalagi kalau kumpul sama teman-teman Aceh sudah luar biasa. Tapi kalau ada yang ngomong bahasa Aceh jangan angkat tangan ya. Nanti kirain berdoa. Mbak bisa bahasa Aceh? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa buat ajak teman makan pakai bahasa Aceh. Itu teman-teman. Jadi tadi kita udah ngobrol sama Mbak Pipit. Jadi buat teman-teman yang mau ngajak keluarganya makan
apalagi hidangan khas Aceh, Iya. bisa langsung datang ke warung kopi Romo Aceh. Di mana Ibu? Di Jalan Letnan Murad atau tepatnya di Talang Ratu, kilometer 5 atau Palimo, Palembang. Koordinat Google Maps-nya juga sudah ada, Ibu. Sudah ada. Saya bisa taruh di caption bawah, nanti teman-teman bisa klik kalau mencari di situ. Dan juga di sini semua hidangannya enak, otentik, asli dari Aceh, tidak kaleng-kaleng, dan yang pasti harganya terjangkau banget. Ya. Atau buat teman makan yang lagi males di rumah, bisa juga Rumah Aceh juga bisa diorder melalui GrabFood dan GoFood. Ada, ya. ada warung kopi Romo Aceh. Rumah Aceh. Sering ada promo juga di sana, ya? Saya sering lihat katanya. Iya, Nah, oke. sering. Oke. Kalau kurang puas, dikepoin juga Instagramnya ada Mbak ya? Ada. Saya lupa namanya. Nah, di sini Mbak. Palembang. IG-nya Romo Aceh Palembang. Iya. Oh ya, lupa kalau nggak salah nama IG-nya tuh kalau nggak salah kemarin. Ya pokoknya di sini, Ya, di sini. Romo Aceh Palembang. Nggak ditulis Mbak di editnya. Di follow juga di bawah, siapa tahu nanti ada promo di situ. Iya. Kita ucapin terima kasih banyak Mbak Pipit. Sama-sama. Kita datang ke sini, ya mohon maaf agak telat tadi. Ini ngomong hujan tadi. Anak majikan bertingkah. Kita di sini bakal langsung nyobain ayam tangkap. Sambal ganja. Sambal ganja. Kita buktikan apakah ayam itu bersalah atau tidak. Sehingga bisa ditangkap ayamnya. Ya, karena dia membawa yang sambalnya tadi, jadi dia tahu ya. Jadi ayamnya kena tangkap. Oke. Kita makan dulu Ibu. Iya. Saya Sadam Tangkap. Saya Ira. No. Saya Ira Aceh. Pantangin undur diri, pantangin terus. Sadam Tangkap, Ira Aceh dan juga Mbak Pipi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa datang ke warung kopi Romo Aceh di kawasan apa tadi Bu? Letnan Murad, Talang Ratu. Follow Instagramnya dan juga follow Instagram kita di YouTube Lemak Nian Oi. Dan di Instagram lemanian_oi. Di Facebook di Lemak Nian Oi. Terima kasih. Nah, kita pamit. Pantang pulang. Sebelum kenyang. Dia. Besok aja. Bye bye.